Silakan Teh Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini saya bisa nge-zoom lagi ya pagi-pagi nemenin dua milenial dari Ratu Ratus. Milenial ini jangan salah, masih muda memang, tapi masalah ilmu marketing udah jagonya lah pokoknya. Nah, hari ini apa kabar Neng? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya sama milenial-milenial ini mau bahas tentang 100 juta dari Facebook. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Facebook. Zaman sekarang nggak ada kayaknya, setiap orang itu jarang ya yang nggak punya Facebook gitu. Facebook selama dari dia muncul sampai sekarang tetap jadi primadona. Nah, ketika kita berkenalan sama orang atau kita ketemu sama teman lama atau sama mantan, pasti kita tanya, Facebooknya apa gitu kan. Udah nggak nanya lagi sekarang, alamat kamu di mana sekarang? Jarang, udah nanya Facebooknya apa gitu. Nah, dari Facebook itu kita bisa tahu nih keseharian orang, kita bisa tahu apa yang sedang dirasakan orang, termasuk kita jualan. Nah, kayaknya nih milenial kita hari ini cerdik banget gitu loh, teliti banget, teliti dalam hal gimana sih cara menggunakan Facebook yang bermanfaat, berfaedah gitu. Salah satunya dengan media sebagai media promosi. Nah, Neng, Teteh penasaran banget nih. Karena judulnya kan 100 juta dari Facebook. 100 juta gitu loh. Yuk sok silahkan dikupas 100 juta dari Facebook tuh kayak gimana. Oke, terima kasih Teh Popon. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, barangkali ada yang belum kenal gitu. Perkenalkan, nama saya Indah, salah satu admin Ratu Ratus, dan sekarang saya ditemani oleh teman saya yaitu Teh Wina. Silahkan Teh Wina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina, salah satu admin dari Ratu Ratus Official. Oke, langsung aja ya kita membahas materinya. Kan di Zoom yang selanjutnya kita udah membahas tentang yang sebelumnya kita membahas tentang cara mencari target market di Facebook ya. Dan sekarang lanjut ke cara mendapatkan 100 juta dari Facebooknya. Jadi saling berkesinambungan. Oke, langsung aja ada beberapa poin yang ada di dalam mencari 100 juta dari Facebook itu. Poin pertama, ada langkah mudah untuk bisnis online. Gimana sih Teh langkah mudah dalam bisnis online itu? Oke, kita itu sebelum terjun langsung ke Facebook, ada beberapa yang harus diperhatikan ya teman-teman. Pertama, kita harus memperhatikan penamaan Facebook. Jadi informasi kita atau apapun yang ada di Facebook kita harus perjelas seperti itu. Contohnya ya, nama itu kalau bisa di Facebook itu jangan pakai nama samaran gitu atau enggak jangan pakai nama gaul gitu. Contohnya A diganti jadi Ed atau disebut juga Bunda Lala sebagai anaknya itu dicantumin gitu. Kalau bisa itu pakai nama sendiri gitu biar kita itu nge-branding dirinya itu langsung gitu. Terus jelas juga gitu ketika orang lain menanyakan Facebook kita atau mencari kita di Facebook, jadi sudah langsung ketemu seperti itu. Nah, itu poin pertamanya ya. Terus yang kedua itu kita juga harus memperhatikan konsep Facebook. Kenapa kita harus memperhatikan konsep Facebook? Pertama, biar kita itu jelas di Facebook mau ngapain nih. Kita itu sebelum memposting atau sebelum
terjun ke Facebook, kita juga harus punya konsepnya dulu gitu. Kita mau ngisinya kayak gimana, terus kita sharing-sharingnya mau tentang apa. Jadi kita harus konsepkan dulu seperti itu. Contohnya, saya mengambil tentang kesehatan nih, ya Kak Wina. Terus saya mengambil tentang kesehatan itu, konsepnya itu kayak mengedukasikan tentang kesehatan, terus sharing-sharingnya mengarah kepada kesehatan, seperti itu. Jadi kita harus jelas dulu konsepnya. Seperti itu ya Teh. Jadi tips sama produknya itu saling berkaitan sama konsep. Terus setelah kita menyusun konsep, setelah kita jelas konsepnya mau kayak gimana, seperti apa, baru nih poin ketiga, isi Facebook kita sesuai dengan konsep yang sudah kita buat. Jadi benar-benar sudah terarah gitu ya, biar jelas, terkonsep seperti itu. Terus jangan lupa juga di Facebook itu kita harus mengaktifkan interaksi dan nge-branding diri tuh di Facebook itu. Jadi penting banget branding diri di dalam Facebook tersebut. Terus, ya betul banget ya Teh Popon. Betul. Jud. Oke. Terus poin kedua dari 100 juta, mendapatkan 100 juta dari Facebook adalah cara memulai Facebook dan bikin rame gitu. Oke, ada poin-poinnya juga nih. Pertama, kita harus aktif ngasih like dan komen duluan. Jadi kita itu jangan acuh di Facebook gitu ya. Ada status orang lewat, udah scroll gitu. Gak boleh gitu. Kalau bisa kita itu harus nge-like gitu, harus komen biar Facebook kita juga ke-up gitu. Kan ketika kita komen di Facebook orang, pasti komen kita akan muncul di beranda orang tersebut dan di beranda teman-temannya juga. Jadi itu penting banget. Seperti itu Teh Popon. Iya, terus yang kedua juga kalau bisa kita ikut olok gitu, biar Facebook kita juga rame gitu, terus saling ini juga gitu, banyak pertemanan juga kalau mengikuti olok seperti itu. Iya, ke-up juga. Terus kalau bisa kalau kita ikut olok atau kita juga membuat program olok sendiri nih teman-teman, nggak apa-apa kita membuka program olok gitu, biar kita juga menambah pertemanan seperti itu. Terus yang terakhirnya juga ada konsisten mengisi Facebook dengan hal yang positif dan seru. Jadi di Facebook itu kalau bisa gunain ya teman-teman untuk hal-hal yang positif aja gitu, jangan untuk mengumbar privasi kita gitu. Biar Facebook juga bermanfaat gitu bagi kita seperti itu. Kadang ada orang juga yang risih, ini kenapa sih orang-orang pada update status tentang privasinya, sedangkan privasi itu ya udahlah cuma kita aja yang tahu gitu. Terus kan kadang emak juga kayak pertama pegang Facebook, terjun di Facebook, terus langsung tuh update tentang rumah tangganya atau apa gitu. Kalau bisa jangan, tahan aja gitu kalau masalah privasi itu. Terus selain itu juga ada hal-hal yang penting sebelum kita posting gitu. Jadi kita itu nggak langsung posting gitu. Kita harus mikir dulu apakah postingan kita itu bermanfaat gitu bagi orang lain, apakah postingan kita itu bisa merugikan orang lain atau enggak gitu. Kita harus pikirkan dulu sebelum kita posting. Seperti itu Wina. Jadi jangan sembarangan kalau bisa gitu. Pertimbangkan dulu dengan matang. Jadi jangan harap kita nggak mulai duluan. Iya. Facebook orang. Iya betul. Jadi harus dari diri kita dulu. Kita harus sering aktif, like, komen di status orang gitu ya Wina. Oke. Terus ada lagi nih cara menaikkan traffic di Facebook. Utamanya ya berinteraksi gitu ya Wina. Betul nggak? Kalau nggak interaksi ya nggak bakal naik tuh trafficnya seperti itu. Terus di berinteraksi juga kita tuh bisa menggunakan kayak tadi nge-reply status gitu, follow up bisa juga tuh nge-follow up, terus komen di status orang, like status orang. Jadi gampang banget deh pokoknya, jangan klik jempol lah gitu, cuman tinggal klik-klik gitu aja kan mudah. Jadi tinggal klik-klik aja langsung bener kan Teh Popon? Iya dong. Teh Popon eksis banget nih teman-teman di Facebook. Jadi saya juga suka gitu ngebaca statusnya, nge-like, komen gitu. Bener nggak nih?
Pokoknya buat Facebook kita tuh menyenangkan. Iya, betul banget. Jadi kalau Facebook kita menyenangkan, konten atau postingan kita menyenangkan, jadi orang-orang juga suka gitu, kepo sama Facebook kita, seperti itu. Lanjut nggak nih? Lanjut Teh. Mau ada tambahan? Sekarang gimana sih Teh caranya biar teman-teman Facebook kita itu betah gitu, nggak unfriend? Oh, nggak unfriend. Oke. Jadi saya juga pernah punya pengalaman ya teman-teman gitu. Saya punya Facebook, terus saya juga pernah online shop teh gitu. Terus saya cuma posting gambar aja, terus nge-tag teman-teman gitu. Padahal itu jangan seperti itu teman-teman. Jadi orang itu kadang ada yang nerima, kadang ada juga yang enggak gitu. Kayak misalnya teman saya tuh bilang, kenapa sih kamu tag aku gitu? Padahal risih tahu nih di beranda aku penuh dengan postingan kamu gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan kenyamanan orang lain gitu. Caranya kalau enggak juga kita harus sesekali ya mengadakan giveaway gitu di Facebook gitu kan, orang-orang wah di Facebook Teh Indah banyak giveaway-nya gitu, kadang tanggal sekian ada giveaway-nya, jadi yaudah aku tambahkan teman gitu kan, orang-orang pasti suka dengan kejutan seperti itu. Terus kita juga sesekali ya di story-nya membuat tebak-tebakan kayak kalian tim mana nih, lemper apa gesem gitu. Jadi kan banyak yang mengikuti gitu. Nanti pada komen kan banyak gitu. Biar gak bosan juga ya. Iya, biar gak bosan melulu postingan aja seperti itu. Kadang kan orang-orang juga jenuh ya Teh. Itu. Terus kita juga harus lebih banyak cerita daripada promosi, apalagi menjual produk. Biar suka bosen banget kalau kita menjual produk itu, karena semua orang itu gak mau diiklanin dan gak mau dijualin. Jadi kita harus bisa mengemas sedemikian mungkin, sesempurna mungkin kalau kita itu promosi tapi nggak rasa promosi gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih katanya gitu Teh Popon. Iya, betul sekali. Iya. Ini ya, apa sih? Kalau kayaknya nih ya, kalau menurut saya, ibaratkan teman di Facebook itu adalah kita. Iya. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan sebuah akun gitu, cari tahu ini apa sih yang bikin aku kepo terus gitu. Ini kenapa sih kok aku sebenarnya dia lagi jualan, kok serasa nggak jualan, nah gitu. Iya, betul banget itu Teh. Gimana nih lanjut? Apakah ada pertanyaan? Ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung di chat box aja ya, langsung kita nanya nih sama neng-neng yang imut-imut ini gitu kan. Boleh kok minta nomor ininya juga. Nomor kontaknya boleh. Boleh banget. Curhat maksudnya masalah bisnis gitu kan. Kita buka masalah mindset gitu. Iya. Silakan. Mungkin dilanjut dulu aja Neng, ini masih terkesima kayaknya, tersepuk kayaknya nih. Terkesima atau emang ini nggak paham gitu ya, bingung aku tuh. Oke, lanjut aja ya. Iya, lanjut aja. Poin ketiga, mendapatkan 100 juta dari Facebook, yaitu mencari target market. Kan kemarin kita udah membahas ya, membuka gitu target market apa, harus gimana. Nah, di sini juga ada tambahan nih mengenai target market. Sebaiknya kalau bisa gitu, target market itu sama dengan diri kita sendiri. Jadi biar biar cepat gitu ya diajak untuk ke sini ke sana gitu kan. Kalau kita sefrekuensi ya udah mudah gitu kita mengedukasikan produknya atau mencari strateginya bareng gitu, mudah banget untuk diikutinya seperti itu. Terus kita juga harus memposisikan diri kita itu sebagai konsumen. Jadi jangan asal jualan aja terus ditanya ini nggak tahu gitu. Jadi sebelum ke orang lain kita juga harus merasakan dulu apa khasiat produk kita, apa yang kita jual gitu. Pokoknya sebelum ke orang lain kita dulu gitu, harus duluan merasakan. Terus selanjutnya juga kita harus detail dengan kayak profil target market itu kita konsep, kita kumpulkan agar menjadi database gitu.
karena penting banget kayak jenis kelamin, rentang usia, terus domisili gitu. Jadi biar kita tahu nih target market kita itu siapa namanya, umurnya berapa paling banyak gitu, terus penghasilnya juga ya gitu, penghasilannya itu berapa gitu. Biar kita tahu apa yang kita jual kepada mereka, kepada target market, apa sih berhasil atau enggak dengan harga segitu. Jadi penting ya kita harus memperhatikan profil target market juga. Terus lanjut, kita cari tahu nih apa sih kita itu paling banyak kumpul di mana. Umpamanya anak muda di Instagram, TikTok, ya udah kita langsung terjun aja gitu ke Instagram, ke TikTok, biar apa yang kita edukasikan sama gitu di kalangan anak muda itu. Terus sekarang kan emak-emak gitu eksis di Facebook, ya udah langsung aja kita ke Facebook gitu ya, langsung aja kita memposting di Facebook gitu, pasti langsung diterima sama emak gitu. Kan jarang ya kalau emak-emak main Instagram, kecuali Teh Popo nih eksis banget di Instagramnya. Pada bagus-bagus lagi, kayak menginspirasi banget gitu. Aduh. Minta ditraktir cilok nih kayaknya nih. Kalau Teh Popo ini eksis cilok. Kita nggak apa-apa Teh. Kalau saya menilai Teh Popo itu kayak di Facebook eksis, di Instagram juga eksis. Wah, ini mama kece banget gitu. Seperti itu. Mama rasa perawan. Oh iya. Saya Teh. Ya. Nih mau lanjut? Ya sok Teteh, mau ada pertanyaan? Enggak, sok silakan lanjutin dulu aja. Saya masih terpesona ini. Apalagi gitu. Iya, oke, kita lanjut ya. Terus selanjutnya kita juga cari tahu apa yang membuat target market itu tertarik gitu. Jangan cuek ya kita mencari target market aja, setelah dapat terus kita nggak ngerawat dia, terus kayak ngacuhin dia. Nah, jadi selain itu kita juga harus memikirkan apa yang mereka suka gitu. Contohnya kita bangun bonding gitu. Bonding itu sangat penting teman-teman, karena 84% kedekatan itu kayak memicu untuk closing gitu. Kayak kita mau udah deket sama dia, ya udah deh pengennya sama dia aja gitu, nyaman. Meskipun emang nggak butuh juga ya karena deket gitu. Ya udahlah beli gitu. Terus kita juga kayak beri perhatian gitu, jangan cuek, kitanya juga curhat yang kita rangkul gitu. Pokoknya jangan cuek gitu. Terus beri fasilitas tempat kayak grup, kolam gitu untuk memotivasi target market, terus kayak ngasih tips-tips gitu. Apalagi kalau tips-tips bisnis pasti pada semangat tuh dalam grupnya gitu. Fasilitas tempat juga penting. Terus yang terakhirnya juga kita kalau bisa ya sesekali udahlah beri hadiah gitu. Semuanya ditargetin nih, siapa yang paling banyak closing dapat hadiah, kan nggak apa-apa gitu kalau sesekali ada Bina. Iya, biar semakin semangat, memicu mereka untuk udah kita harus closing paling banyak biar dapat hadiah, seperti itu. Terus kita juga harus membuat target market seluas mungkin. Jadi di Facebook itu kayak udah aku mah target marketnya segini aja udah gitu, gak boleh gitu. Kalau bisa ya udah tambahkan teman, perluas pertemanan gitu, like komennya sering gitu, biar Facebook kita makin ke up gitu. Kan lumayan juga kalau kita banyak target market, yang kita dapat juga ya lumayan, seperti itu Teh Popon. Iya. 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 Kita harus ini ya, maksudnya dalam berteman itu kadang ada kan apa sih kayaknya teh akun yang nggak penting gitu, akun-akun yang aneh-aneh, yang foto profilnya aneh-aneh, terus namanya juga nggak jelas, kita lihat juga postingannya nggak ada postingan. Nah, walaupun gitu kita sedang mencari target market yang seperti itu, lebih baik di skip aja, karena buat apa gitu, karena memang nggak ada ininya, nggak ada kaitannya. Kayak saya tuh dulu saya sering ini ya, maksudnya karena saya ingin berteman gitu. Kadang ya saya terima-terima aja, tapi kesininya malah meresahkan, nggak sesuai dengan tujuan kita berFacebook itu apa. Nah, jadi dibatasi juga, kayak misalkan saya mah misalkan gitu,
Kalau saya membatasi dari pertemanan yang berbau luar negeri, bukan saya tidak ingin berteman dengan orang luar negeri, tapi karena dari segi demografis atau dari segi ini aja gitu, kita udah nggak inilah gitu, udah nggak sesuai dengan targetan kita gitu. Mungkin itu yang saya tambahin. Sok Jut nih udah 621. Ada beberapa pertanyaan, mau dijawab dulu apa materi dulu? Materi dulu Teh, kayaknya masih ada. Ayo lanjut. Oke, silakan Teh Wina. Gimana sih cara mengubah target market menjadi pembeli gitu? Silakan. Dilanjut ya Teh. Ya, sok. Target market menjadi pembeli itu ternyata konsumen dibagi menjadi 3 Teh. Ada konsumen dingin, konsumen hangat, dan konsumen panas. Nah, konsumen dingin ini target market yang belum mengetahui produk-produk kita, produk-produk yang kita tawarkan. Nah, si konsumen dingin ini belum mengetahui nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyebarkan informasi-informasi mengenai produk-produk yang kita tawarkan biar si konsumen dingin ini naik level jadi si konsumen hangat. Ya, jadi kita harus memberikan edukasi. Iya, harus biar si konsumen dingin ini menjadi konsumen hangat. Nah, si konsumen hangat ini merupakan orang-orang yang tergolong target market kita yang sudah mengetahui produk-produk kita apa, terus bisnis kita apa, tapi mereka belum menggunakan gitu. Baru tertarik. Oh, baru tertarik aja gitu. Yang kita lakukan adalah membangun kedekatan personal atau membangun bonding ya, biar mereka juga bisa naik level lagi nih menjadi konsumen panas. Nah, si konsumen panas ini adalah konsumen yang sudah menggunakan produk kita, terus sudah mengetahui nih produk-produk kita apa. Nah, yang kita lakukan yang seperti tadi Teh, kita harus memberikan perhatian kepada mereka biar mereka mau datang lagi biar nyaman ya gitu. Biar nyaman. Seperti itu. Nah, lanjut yang kelima ya Teh, sarana Facebook menjadi untuk mengoptimalkan 100 juta. Nah, di Facebook kan banyak fitur-fitur ya Teh, seperti inbox. Nah, kita harus menginbox chat lah ya, follow up untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman di Facebook kita. Oke. Nah, yang kedua, konsisten di Facebook untuk teman-teman baru nih. Ya, biar mereka itu tahu gitu kita itu siapa. Itu branding gitu ya. Branding seperti itu. Nah, yang ketiga status nih. Status juga misalnya kita isi dengan tips-tips seperti itu. Mereka kan biasanya followers kita senangnya sama tips apa nih seperti itu. Terus yang kedua juga statusnya bisa ya Teh pakai Canva ya, lebih menarik ya. Kan kadang orang-orang bosan gitu lihat teks aja. Nah, kita bisa ganti menggunakan Canva grafis seperti itu. Ya, karena saya juga tipikal orang yang kayak ini apa ya cerita banyak banget, ini tentang apa gitu, udah skip aja gitu. Tapi kalau ngelihat gambar gitu terus ada bacanya, tertarik gitu sama warnanya aja, jadi pengen baca gitu. Penting banget tuh. Iya. Lanjut Dewina. Yang keenam nih terakhir. Tidak terasa ya Teh, udah poin terakhir. Iya, bener banget. Yang terakhir itu siap 100 juta dari Facebook. Gimana nih teman-teman, siap nggak dapat 100 juta dari Facebook? Ayo komen, siapa yang udah siap? Nah, siap dong. Harus selalu siap dong ya Teh. Iya dong. Oke, silakan lanjut. Kuncinya adalah melakukan breakdown. Nah, breakdown ini adalah pembagian target, misalnya breakdown omset seperti itu. Nah, breakdown itu dibagi menjadi 3, ada breakdown target omset, breakdown target prospek, dan breakdown target reseller. Seperti itu. Iya. Udah kayaknya Teh Popon. Oke. Yang mau bertanya. Yo, yang mau tanya, saya bacain dulu ya pertanyaannya nih. Ada yang dari cara mencari target market udah tadi ya. Bagaimana cara mencari target market yang sefrekuensi? Yang sefrekuensi. Target market yang sefrekuensi. Bisa
yang kita banget gitu. Kalau kita punya teman, boleh tuh teman kita jadi dijadiin target market gitu, karena kita udah tahu teman kita itu kayak gimana. Jadi ya mudah gitu cara mengedukasikannya. Seperti itu Teh Popon. Apa ada tambahan? Kalau saya sih yang mencari sefrekuensi itu biasanya saya pancing dulu melalui status. Nah, jadi misalkan nih, kayak kemarin tuh, say something about this picture gitu. Saya tuh nggak ini banget gitu, nggak penting banget sebenarnya gambarnya, itu cuma es campur Haji Admin. Saya foto itu, fotonya juga nggak tahu foto kapan, saya masukin ke situ. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata gitu, ini banyak juga nih yang sefrekuensi sama saya. Mungkin dia suka warnanya, dia suka makanannya gitu. Artinya kita bisa pancing dulu tuh gitu dengan postingan. Misalkan nih naikin lagi nih lebih serius gitu kan, tips kesehatan. Nah, dari situ banyak nggak yang like dan komen gitu. Terus yang paling mujarab itu biasanya di story. Story. Nah, itu di story itu kadang orang hanya melihat, orang yang hanya melihat saja itu sudah kelihatan kan. Oh, si ini ngelihat nih, oh si ini ngelihat, oh si ini ngelihat sama like gitu. Oh, ternyata dia ngasih love gitu. Berarti yang banyak gitu dapat love itu biasanya orang yang paling banyak sukai gitu. Nah, dari story itu juga kita bisa nih ngasih perhatian gitu loh. Jadi nggak cuma asal inbox. Saya pernah gitu, saya sering banget dapat inbox gitu. Apa sih yang nawarin gitu, yang nawarin segala macam. Nah, itu kadang kita juga males ya, pusing gitu kalau saya mau udah aja saya skip. Nah, kalau dari story misalkan nih saya ada yang ngunggah satu video gitu kan, satu video itu lucu, kita like. Nah, lalu kita inbox, kita kasih komen. Nah, kalau komen di story itu kan masuknya ke inbox. Inbox ya. Lucu banget nih gitu. Aku jadi ketawa ngakak gitu kan. Tapi dapatnya dari mana gitu, kalau kita nggak tahu sumbernya gitu, atau enggak tapi bisaan banget sih cari videonya gitu. Saya suka deh yang kayak gini. Nah, itu kadang dengan ucapan seperti itu juga gitu dia jadi oh iya dia merhatiin Facebook kita gitu. Nah, itu mungkin ya kalau dari saya. Jadi saya yang ini nih, ayo. Apa-apa kan Teh Popon yang banyak pengalamannya gitu. Kalian sharing juga gitu buat teman-teman yang tahu gimana caranya ala Teh Popon gitu. Ya, kalau saya kayak gitu. Lanjut pertanyaan lagi aja ya. Nih ada lagi nih. Apakah mesti like dan komen sekaligus, Teh? Kalau cuma like doang, apakah status kita akan ikut up juga? Ya, nggak apa-apa, nggak komen juga, asal like gitu. Karena kalau nge-like juga ya, kayak suka ada pemberitahuannya, soalnya Indah nge-like status ini gitu. Terus kalau nggak juga, nggak ada keterangan itu, di atas like-nya itu ada nama kita gitu. Di atas like, terus kan ada nama gitu, menyukai gitu. Jadi nggak harus komen gitu, nggak harus nge-like terus gitu, nggak apa-apa. Iya, kalau komen itu cukup kayak untuk membangun bonding seperti itu. Ya, betul. Kalau misalkan sebenarnya masalah up itu kadang orang yang postingannya sering kita likes gitu, itu akan muncul di beranda kita. Nah, kalau saya sih gitu sistemnya kita tuh kayak mutualisme gitu. Jadi saling menguntungkan, apalagi kalau kita tahu dia tuh seorang pebisnis gitu kan, seorang pedagang juga lah kayak kita gitu. Jadi kayak yang gini loh, oh iya dia sering banget nih like postingan saya gitu. Kenapa enggak sih saya juga like postingan dia gitu. Nah, jadi kan otomatis gitu kita akan dapat nih satu like dari dia gitu setiap kali kita posting. Nah, kalau komen sebenarnya sih usahain komen ya, karena nanti ada bonding gitu antara kita, aku dan dia. Akan ada kedekatan antara aku dan dia gitu kan. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang panjang-panjang. Sekarang udah banyak emoticon ya, gipi itu yang cantik-cantik, yang lucu-lucu. Nah, dari situ juga
Itu lucu-lucu gitu. Kita manfaatin itu gitu. Jadi enggak harus yang mikir banget gitu, enggak. Terus sediain waktu. Kalau saya itu dalam satu hari saya sediain waktu. Enggak lama lah, paling 15 menit juga cukup gitu kan. Pokoknya setiap orang yang lewat di beranda itu like comment, kasih gift kayak kayak gitu gitu. Kalau saya Kalau pengen komen terus bingung, ya udah kita intip aja komentar orang lain kayak gimana, udah ngikutin. ngikutin gitu kan. Sekarang tuh kalau saya tuh senengnya yang ini, kalau ngikutin status yang semoga hari ini dimudahkan. Wah, saya seneng banget itu. Amin, amin, amin. Doa juga ya gitu. Iya, kita juga bisa kan bikin postingan kayak gitu buat narik like sama komen gitu. Betul banget. Wah, ini makasih nih udah muncul apa resumnya dari Teh Yudia. Makasih Teh Yudia. Satu lagi, Neng. Profil yang minta pertemanan gaje atau alay harus hapus aja. Kalau saya mah yang gaje-gaje, no. Aja, apalagi kalau kita klik berandanya atau itunya nggak jelas, udah hapus aja langsung, cari lagi target market yang lain. Meresahkan nantinya. Iya, bener banget. Ini ya apa? Hari ini kayaknya seru banget nih kalau saya ditemenin sama milenial ini. Besok siapa lagi? Milenial lagi aja. Enggak kayaknya teh kalau besok. Saya cek dulu ya, takutnya ada lagi nih yang ketinggalan nih. Udah, ini udah. Oh, ada yang minta nomor kontak. Wah. Chat aja ke Nyai Ratu Official, gak apa-apa. Nanti kita yang balasin kok gitu. Betul sekali. Saya sering banget di ini nih di chat juga. Teh hari ini ngelis enggak? Katanya aduh. Betul. Ya udah deh. Udah 6.32. Ini gimana? Ada kata-kata terakhir ya Allah, kata-kata terakhir. Ya intinya untuk semua KB gitu ya, semangat gitu, jangan ngeluh, jangan apa ya, jangan gampang menyerah. Seperti itu kalau dari saya. Dari Teh Wina, aku ada tambahan. Tetap semangat ya Teh. Iya, semangat semuanya. Oke deh, makasih banget buat Neng Indah sama Neng Winda yang hari ini sudah membagikan ilmunya kepada kami, membagikan pengalamannya, menyempatkan waktu, dan juga makasih buat teman-teman nih yang udah setia banget di Ngopi, ngobrol pagi sama Ratu-Ratu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Apa itu? Ini dia karakteristiknya Nyai Ratu Official. Keren. Oke deh, pokoknya setiap ada logo itu di Telegram atau di WhatsApp, udah WA aja, jangan ragu, curhat langsung. Ya. Oke deh, kita tutup ya Teh acara ngopi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Popon dan semuanya yang hadir. Dadah, see you next Zoom. Yuk.